Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Chorfla. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sekarang lagi-lagi Chorfla mau ajak teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada untuk berlibur ke Bogor. Nah, di Bogor ini kita akan ke salah satu situs peninggalan dari kerajaan tertua di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara. Nah, kita udah hampir sampai nih teman-teman. Nanti kita melewati Jembatan Rawayan dulu ya, lalu ke Prasasti Ciarutan, dan diteruskan ke Prasasti Kebon Kopi 1 dan Kebon Kopi 2 atau yang disebut juga sebagai prasasti dari zaman Megalitikum. Wah, udah gak sabar nih. Yuk cekidot. Ya, akhirnya kita sampai juga nih di wisata Jembatan Rawayan Tarumanegara yang terbilang masih baru sih ya teman-teman. Baru dibangun dan baru diresmikan di tahun 2021. Nah, tadinya jembatan ini masih bisa dilalui sama motor. Cuma sekarang hanya boleh dilalui dengan berjalan kaki. Jembatan Rawayan ini didapuk sebagai jembatan gantung terpanjang di Bogor karena panjangnya yang mencapai 126 meter. Ketentuan lainnya itu untuk menyeberang dicukupkan hanya 10 orang setiap kali menyeberang gitu ya teman-teman. Ini dikarenakan faktor keamanannya sih, karena kan jembatan gantung ya, nggak boleh terlalu banyak orang gitu, daripada ada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu ketentuan lainnya mungkin standar aja ya, misalkan bawa anak kecil ya dituntun gitu. Terus jangan melakukan hal-hal yang agak ekstrim seperti loncat-loncatan di jembatan gantungnya, seperti itu aja sih. Dan yang terakhir adalah dilarang melintasi jembatan ini jika sedang dalam kondisi cuaca yang buruk ya teman-teman. Untuk menyeberang jembatan Rawayan juga tidak dipungut biaya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin memberikan sukarela untuk kebersihan dan penjagaan ke warga sekitar, di sini juga teman-teman boleh memberi dengan sukarela. Untuk biaya parkir, motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Oh ya, tidak lupa di samping kiri kanan juga ada beberapa spot foto dan kayak mainan anak dan tenan-tenan makanan gitu sih teman-teman. Yuk kita lewatin jembatan ini guys, agak-agak goyang dikit. Tapi kayak berasa geraknya lebih di sana sih, di tengah malah justru lebih bagus banget sungainya. Kelihatan nggak sih video? Itu bagus banget sungainya, jernih. Masya Allah,
Oh, di sini anginnya lumayan agak kencang. Bagus banget, sumpah. Bagus banget. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Sebelah sana, terus sebelah sini. Sungai di bawah jembatan Rawayan ini adalah pertemuan dari 3 sungai, teman-teman. Satu sungai Cisadane, yang kedua itu sungai Ciaruteng, dan yang ketiga adalah sungai Cianten. Jembatan Rawayan sendiri menghubungkan 2 desa dan 2 kecamatan, teman-teman. Desa Ciaruten Ilir, kecamatan Cibung Bulang, dan Desa Ranca Bungur, kecamatan Ranca Bungur, Ciampea, Bogor. Agak deg-degan. Iya, akhirnya kita sampai di ujung jembatan. Ya Allah, agak nyar-nyar. Itu kenapa anak 2? Kok belum? Ada gantian. Setelah sampai di ujung jembatan, kita sempat ngopi-ngopi, ngeteh, dan makan pisang goreng dulu nih. Lalu lanjut ke Prasasti Ciaruten. Ini lokasinya nggak jauh dari ujung jembatan yang tadi kita nyebrang ya, teman-teman. Hanya sekitar ya berapa meter aja. Kalau teman-teman bingung, bisa tanya sama penduduk sekitar atau pedagang yang ada di sekitar ujung jembatan Rawayan tadi. Lalu untuk HTM-nya di sini nggak ada tiket masuk ya, teman-teman, alias 0 rupiah. Kalau teman-teman mau membantu untuk menjaga kebersihan dan lain-lain, itu bisa sukarela aja. Tapi kalau misalkan nggak pun juga nggak apa-apa, tidak dipatokkan biaya-biaya di sini gitu. Selama situs ini memang sedang dibuka ya sama Bapak Kuncennya. Di sini ada Bapak Kuncennya. Kalau teman-teman mau nanya-nanya juga silahkan. Kalau teman-teman juga mau diantar ke prasasti berikutnya yang tidak jauh dari prasasti Batu Tulis ini, juga bisa minta tolong sama bapaknya untuk dibukakan kuncinya gitu, teman-teman. Untuk digayat sama Bapak Kuncennya ini juga nggak ada biaya ya, teman-teman, lagi-lagi. Tapi kita sewajarnya aja sih jadi manusia ya kan. Kalau misalkan kita sekiranya kita sudah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu gitu kan, ya tidak salahnya juga kalau kita berbagi rezeki gitu ya, teman-teman. Yang aku suka dari tempat ini dan beberapa tempat prasasti lainnya yang pernah aku bikinkan konten, itu tidak ada yang dikomersilkan ya, teman-teman. Jadi kita semua bisa menikmatinya. Oh ya, sedikit ralat dan informasi, teman-teman. Tarumanegara ini adalah kerajaan setelah Kerajaan Salakanegara. Jadi yang paling tua di Jawa Barat adalah Kerajaan Salakanegara ya. Lalu diteruskan dengan Kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya sih masih sama-sama aja ya, karena masih keturunannya semua dari Salakanegara gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menonton Jurfla yang episode lalu yang ke Candi Jiwa Karawang itu, diketahui tempat pusat kepemimpinan ataupun pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara itu tadinya di Bogor, lalu pindah ke Karawang, ke tempat Candi Jiwa yang kemarin itu. Jadi bisa dibilang prasasti di Bogor ini termasuk prasasti yang paling tua di Jawa Barat gitu. Prasasti Ciaruten ini dituliskan pada Sebonggah Batu Andesit
berukuran tinggi 151 cm, berdiameter 72 cm, dan diameter di bawahnya 134 cm. Prasasti Ciaruten terdiri dari dua bagian, jadi dibagi dua antara tulisannya dan telapak kaki juga goresan lainnya. Nah, jadi kita bagi aja yang tulisan itu adalah Prasasti Ciarutan A, dan yang telapak kaki dan goresan lainnya itu menjadi Prasasti Ciarutan B gitu ya teman-teman. Nah, di bagian A-nya tuh yang ada tulisannya itu tulisan beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Ada 4 baris nih teman-teman, yang disusun seperti puisi India yang berirama Anustup. Nah, sedangkan kalau yang bagian B-nya yang telapak kaki dan goresan seperti motif laba-laba yang masih belum diketahui maknanya gitu. Nah, untuk tulisannya itu kurang lebih seperti ini. Maaf ya kalau misalkan salah. Vikrantasya Vanipateh Sri Mata Purnawamanah Tarumanagara Rendrasya Visnoriva Padavayan, yang artinya inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma atau Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan isi prasasti dapat diperoleh informasi bahwa telapak kaki tersebut adalah telapak kaki dari raja yang paling tersohor dari Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman, beserta dewa yang dipuja yakni Dewa Wisnu. Bentuk tulisan pada prasasti Ciaruten dibuat kurang lebih pada abad ke-5 berdasarkan penelitian sejarah ini. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan bila mana nyatanya lebih tua atau lebih lama dari abad ke-5, karena mengingat kerajaan tersebut sudah sangat lama. Awal diketahui keberadaannya prasasti ini berdasarkan laporan dari pimpinan Bataviasch Genootschap van Kunstennen Wetenskappen, maaf ya kalau pembacanya salah, yang menemukannya di aliran Sungai Ciaruten dekat Kota Bogor pada tahun 1863. Lalu pada tahun 1893 letak prasasti berubah karena sempat diterjang oleh banjir. Hal ini membuat tulisan yang ada di prasasti Ciaruten menghadap ke bawah. Letak prasasti diperbaiki seperti semula lagi pada tahun 1903. Lalu akhirnya pada Juli tahun 1981 batu prasasti ini dipindahkan ke atas ke tempatnya seperti sekarang di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir. Usaha pemindahan ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mangga. Ini kalau mau ngasih buat kebersihan mah sini aja nih. Nuhun, Pak. Iya, Pak. Dulunya dikali bagaimana, Pak? Iya, dulunya mau digali. Tahun 81 ditarik ke sini. Udah lama sih, udah 40 tahun lebih. Ke bawah ada mata air ya, Pak? Ini nih, bahas ini di mata air. Oh. Lagi ada yang ini nyuci, ngambil air, Oh, rinci. pakai kebutuhan sehari-hari sekarang Iya, mah. Zaman dulu mah mungkin dipakai zaman ini juga. Karena nggak kering-kering kan itu. Iya, Pak. Tidak kali sini. Sini tarik. Hutan yang kelihatan dari jembatan tuh, Iya, di bawah. kalinya alirannya ke sini kan, muaranya itu. Itu berdiri dia sampai jiplak itu ya. Iya, dulu daerah sini itu memang tempat tinggalnya raja ini.
Tarumanegara Purnawarman, Purnawarman. kota. Oh, kerajaan dulu sini di kerajaan Pak. Iya. Kakinya segitu tuh, Gum. Bekasnya ada, masih ada bekas-bekasnya. Ada di atas, ada tapak kaki gajah, ada batu meja, ada batu Di mana umpah. Pak? Di atas. Itu yang di jalan. prasasti itu ya? Iya, yang prasasti tapak kaki gajah Tapak kan kaki. di area parkirnya ada batu lebar. Iya. Itu tempat ininya, tempat duduk. Dari sini jauh Pak. Dekat. Kalau Nyebrang- kalau maksudnya nyebrang sana, Pak. bangunan sisanya ada. Nggak ada zaman ini mah Ini nggak jalan. bangun Iya, kantor, nyebrang Bu. jalan. Terus Dia Oh, hanya ke membuat kiri. pada jadi Itu di sana soalnya. kampung sini mah kan dikelilingi 3 sungai. Oh iya. Cianten, Cisadane, Ciaruten. kita lihat dulu. Harusnya sih nggak jauh. Yang dari tadi sini. kita lewat jembatan? Itu Cisadane, di sebelah Cisadane. sininya Ciaruten. Itu pas pertemuan yang jembatan Oh iya itu. benar-benar. Pas pertemuan. Dekat masjid masih ada. Cuma baru 3 lokasi ya yang udah ditata seperti ini. Yang satu lagi jauh dari sini di ujung kampung di sana di Antarnya di Sungai Cianten. Borobudur itu Majapahit. Boleh kalau dipikir-pikir sebenarnya Memang banyak kadang-kadang banyak versi sejarah kalau yang tidak ditelusuri dari awalnya. diubah gitu. Diubah, Banyak banyak yang yang diubah. gitu kan di zaman penjajahan juga. Iya. Ah. Bikin orang kita adu domba. Bikin adu domba, jadi bikin kita keder supaya mungkin tidak tahu dengan yang namanya asal usul jati diri, iya identitas. Gitu. Ya kalau kita lihat dari identitas nenek moyang kita, memang bangsa kita memang paling besar bangsa di dunia. Bener. Peradaban itu. Banyak Dari sejarahnya. zaman dulu. Di zaman kekuasaan Purnawarman aja dia sebagai raja yang diagungkan di antara 12 raja yang ada pada saat itu. Dunia ada di bawah kekuasaan. Terakhir tuh siapa? Tarumanegara terakhir. Tarumanegara terakhir itu Yang- Linggawarman. Linggawarman kan Linggawarman. anaknya kan 3. Iya. Prabu Mandinginya, Mm-mm. kita nama Prabu Sempak wajah. Sempak Wajah. Banyak gelar di situ, iya. Nah terakhir Jawa Barat itu setelah Pajajaran ya Sumedang Larang sampai mahkota pun di Dipindah Sumedang ke sana. Larang ada. Di Sumedang Larang. Dipindahnya ke sana. Pindah. Jadi kalau menelusuri sejarah yang tua ya di Ciaruten ini. Iya. Kan dulu dari kerajaan Sriwijaya bisa nyebrang sini. Iya. Kamu ke daratan dulu. Kang, titip. Kurang rek tapak gajah heula. Oh, pangcal Asli bukan. di situ, Pak. Iya. Asli di situ. Kalau ini pindahan. Oh, dipindah. Tadinya area sini ditarik Dipindah. ke sini. Yang udah ketemu Kaki ini juga gajah. udah terkubur. Iya. Batunya bagus ya. Bahan marmer. Ini beratnya 500 kiloan satu. Ada yang jalan, Pak. Iya. Saya makanya kalau nggak ada orang di sini dikunci aja untuk aman. Saya di bawah standby. Ya, orang yang tidak Oh, tahu ini mah prasasti kira kebun iya. kopi. Padahal itu budaya. Budaya. Makanya dibikin museum situs ini supaya terlindungi. Ya, karena memang satu area ini. Kita mah batu umpah Pak. Bila padepokan zaman Siliwang. Ini yang namanya prasasti kebun kopi yang ini. Betul. Iya. Belakangnya. Ini prasasti kebun kopi ini, tapak gajah. Penahanan. Kita sudah berada di Prasasti Kebun Kopi 1. Dinamakan demikian untuk dibedakan dengan Prasasti Kebun Kopi 2 ya teman-teman. Atau yang biasa kita sebut Prasasti Kebun Kopi 1 ini sebagai Prasasti Tapak Gajah. Dikarenakan terdapat pahatan tapak kaki gajah. Nah, prasasti ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti yang menampilkan ukiran tapak kaki gajah ini kemungkinan besar adalah tapak kaki dari gajah yang merupakan tunggangan dari Raja Purnawarman yang disamakan dengan gajah Airawata, wahana Dewa Indra.
Untuk lokasi dan deskripsinya, Prasasti Kebun Kopi 1 ini terletak di Kampung Muara, termasuk wilayah Desa Ciarutan Ilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut Prasasti Kebun Kopi 1. Hingga kini, prasasti tersebut masih berada di tempatnya ditemukan atau in situ. Prasasti ini berada pada koordinat 106 derajat 41 25,2 bujur timur dan 06 derajat 31 39,9 lintang selatan dengan ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Untuk Prasasti Kebun Kopi 2, beberapa sumber menjelaskan bahwa prasasti tersebut sudah hilang dicuri di tahun 1940-an. Nah, seperti yang aku bilang di awal video teman-teman, itu ada prasasti peninggalan dari zaman megalitikum dekat sekali dari Prasasti Kebun Kopi 1 ini. Nah, aku nggak tahu apakah peninggalan tersebut dikatakan sebagai Prasasti Kebun Kopi 2 atau bukan gitu ya. Nanti kita ke sana. Nah, sekarang untuk Prasasti Kebun Kopi 1-nya ini sendiri itu ditulis menggunakan huruf Palawa dan disusun dalam bentuk seloka dan diapit dengan sepasang pahatan menyerupai tapak kaki gajah. Teks yang tercantum adalah kurang lebih seperti ini. Jaya Visalasya Tarumandrasya Hastina Airwayata Casya Vibatidam pada Fayam, yang artinya di sini terlihat gambar sepasang telapak kaki seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. Masih di tempat yang sama, di depan kita itu ada situs Pangcalikeun atau tempat duduk raja. Nah, jadi dipercaya di kawasan ini tuh sebenarnya satu kerajaan gitu teman-teman. Satu kerajaan dari Salakanegara lalu berganti ke Tarumanegara. Manusia dan fosil binatang itu, waduh, sudah tidak ada kayak di zaman sekarang. Pangcalikeun. Gajah aja ada 3 meter. Disimpan di museum sana. Ini kayaknya banyak yang hancur ya Pak ya. Banyak yang Karena hancur. dulu Daerah politiknya- sini juga udah ada 2 yang hilang. Sistem politiknya bumi hangus dulu tuh. Jadi yang tersisa dikit gitu. Sedikit. Apalagi di daerah Bandung yang sekarang jadi Bandung gitu. Cuman sekian. Orang-orang Yahudi menjangkakan di daerah kita, di daerahnya aja banyak situs-situs. Berarti Karena yang namanya Padepokan. iya tempat ininya ya. Iya. Di sini. Orang-orang Cina menyebutnya Singgasana Molotan rajanya. ini. Catatan tahun 420 masa dinasti Soi pertama sampai berakhir ke masa dinasti Ang Muda Iya. yang menceritakan tentang sebuah kerajaan yang sangat besar di dunia, Tarumanagara. Jadi bukan hanya bukti-bukti tinggalan arkeologi saja, Iya. melainkan memang ada beberapa naskah yang dipegang oleh negara lain. Kayak naskah Raja-raja Taruma itu memang keturunan dari Salakanegara, dari Akitiram. Kalau sudah baca tentang memang di sejarah tidak dipublikasikan Akitiram itu. banyak yang diganti kalau Banyak kata yang kita. diganti. Bangganya kita kalau ini dengar nama ini. Itu Salakanegara itu muncul di zaman yang disebut yang namanya Sangyang. Sangyang Ya, itu julukan orang yang memang segala sesuatunya sudah mencapai kesempurnaan Ibarat tentang kata suci lah. Dewa hidup. lah, dewa Iya, ya. tentang Sucian kehidupan. gitu. Tentang Dewa kehidupan. banget dia sih. Nah, kalau zaman dulu tuh banyak namanya Sanghyang. Sangyang kan gelar itu.
Karena mereka itu kan dia dewa. Yang sirah ya. Dewa. Sang yang sirah eta ya asal usul akid tiram itu sang yang sirah eta pusat nanti ujung kulon di pulau Sangyang. Jarang yang nyampe apa jarak ke sana mah. Susah. Pertama ya dari Akses ongkos jalannya memang mahal, kemudian jaraknya lumayan gangguannya juga dari laut itu. Laut. besar. Kecuali itu orang tertentu yang memang panggilan kali ya. Kalau untuk sekarang ke Pulau Sangyang satu orang itu 500.000 naik perahu. Naik perahu. Yang pulaunya di tengah-tengah gitu. Di ujung kulon. Ujung Habis kulon. ujung kulon itu kan ada 10 kayak pulau juta kecil gitu. satu perahu, 20 orang. Sekarang tuh waktu tahun 90-an cuma 2.500.000-an itu satu perahu. Habis turun dari perahu naik lagi perahu kecil Perahu untuk kecil. menyampai ke pulaunya yang Di ada ujung itu dia. guanya. Ya benar. Ada Naik gua lagi situ sampan ya. lah kalau itu lama awalnya. Itu dari Pulau Pecang. Ya, kecil. Naiknya dari Pulau Pecang. Ujung kulon. Alhamdulillah kapasitasnya telepati Kalau rumah kan kuat. Ya. kuat. Anu jadi heran orang-orang di Bangkalan oge katurunan Seholi sok datang ka dieu. Banyak. Iya. Itu yang saya jadi yang heran tuh. Suka ngobrol gitu abdi aya naon tujuan apa. Saya disuruh sama kasepuhan suruh datang ke sini katanya silaturahmi. Dari Namanya ya anak dari sana berarti dari Cirebon. dari Madura. Dari Madura. Seholi itu Bangkalan kan, Madura. Oh, Sampai ke sini tuh orang-orang dari Madura. Jawa Barat. Oh, kesubuhan sana. Iya. Kalau yang Cirebon ya memang satu inilah Iya, pasti satu ya. pulau. Cirebon Banten. Si Jawa Barat. Jadi Duduk kolot situ. Bogor teh. Sini, Mata. Itu sabenerna nama tanah Bogor teh. Kolot ngaranna ge Bogor, asal kata tina wadah, tina Bogor. Bogor. Orang kunaon Raja Purnawarman agama Hindu kunaon zaman harita mah sampai menyembelih sebanyak 1000 ekor sapi pengorbanan. Hindu mah moal mungkin. Iya. Gak boleh. Sapi. Kan itu suci. Heeh. Dewa. Iya. 1 2. Penelitian Cigugur teh bareng nyin penelitian di daerah dia Profesor Dr. Teguh Asmar tahun 1970. Masih bocah. Abdi ge masih bocah. Bu. 12. 8 Ini bawahnya fondasi ya. 10 kali Fondasi apa? 1720. Kayak tadinya di sini padepokannya ya. Sih kayak keratonnya gitu lah. 8 kayak batu pengumpul gitu. 4 Nariung. Mariung, oh kayak aula gitu lah. Pendopo ya. Nah, kita sudah sampai di Prasasti Batu Dakon. Kita sebut saja seperti itu ya, karena beberapa sumber ada yang bilang Prasasti Kebun Kopi 2 itu sudah hilang, ada juga yang bilang Prasasti Batu Dakon ini adalah Prasasti Kebun Kopi 2. Nah, sejarah-sejarah tentang penamaannya ini juga mesti diadakan penelitian lebih lanjut menurut aku, karena aku sebagai konten kreator mengenai sejarah juga nggak mau asal-asal ya gitu. Aku nggak mau menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau masih diragukan kebenarannya, seperti itu. Nah, okelah kita sebut saja prasasti ini sebagai Prasasti Batu Dakon atau batu congklak, karena adanya lubang-lubang bundar yang ada pada batu-batu tersebut menyerupai lubang yang ada pada permainan congklak atau dakon. Permainan tradisional ini sampai sekarang masih bisa dijumpai dan dimainkan oleh anak-anak.
Selain itu juga digunakan sebagai pajangan. Nah, lokasi Prasasti Batu Dakon ini sendiri sebenarnya sangat dekat dari prasasti sebelumnya, Prasasti Kebon Kopi 1 gitu. Jadi dari Prasasti Kebon Kopi 1 hanya berjarak beberapa meter. Di situs Batu Dakon ini dekat pemakaman warga dan dekat musola atau masjid ya, seperti itu. Nah, terus juga di sini tuh seperti Prasasti Kebun Kopi 1, ini juga masih berada di tempat dimana mereka ditemukan atau in situ, teman-teman. Untuk Prasasti Batu Dakon ini juga sudah dibuatkan cungkup ya teman-teman, agar lebih terlindungi. Tapi mungkin kelemahannya lingkungannya menjadi agak kering dan temboknya mungkin agak kusam ya teman-teman. Di cungkup Prasasti Batu Dakon ini terdapat 2 buah batu dakon dan 3 buah menhir kecil. Salah satu bentuk batu tersebut tidak beraturan dan kasar, dengan lubang berjumlah belasan berukuran besar dan kecil. Sedangkan batu dakon yang kedua berbentuk lebih teratur dan halus, serta terbuat dari batu hitam yang teksturnya terlihat lebih baik. Menhir yang lazimnya berbentuk batu berukuran besar, panjang, dan berdiri tegak. Itu ada 3 ya teman-teman. Itu diperkirakan sebagai simbol pada ritual penyembahan arwah leluhur. Jadi batu dakon dan batu menhir ini, situs ini itu sebenarnya diperuntukkan sebagai situs ritual peribadatan di zaman lalu gitu teman-teman. Sedangkan batu dakonnya itu kan tadi berbentuk lubang-lubang gitu ya teman-teman. Nah, itu dibuat sebagai tempat untuk menaruh sesaji dan macam-macam bahan-bahan untuk ritualnya itu. Diketahui situs Batu Dakon ini lebih tua daripada prasasti-prasasti sebelumnya, seperti Prasasti Ciarutan dan Prasasti Kebun Kopi 1 tadi teman-teman. Ini dipastikan itu lebih tua dari masa Tarumanegara, bisa jadi di masa Salakanegara atau mungkin lebih tua lagi. Bisa juga dari zaman Megalitikum gitu. Bapak tuh ngiring? Oh, belok gitu. Kan masjid di belakang. Apanya Pak? Panjangnya ke bawah. Ini masih dalam itu dah lebat gitu. Iya. Iya. Tahun 1970 pernah digali ini. Area ini pernah digali oleh profesor. Ternyata banyak temuan. Gelang batu, emas, kemudian arca, itu kan sebagai salah satu pendukung bahwa memang tempat ini benar-benar dipakai pada zaman itu. Leluhurnya di sini. Iya. Ini sebenarnya zamannya Purnawarman juga atau Ini bukan? lebih tua. Lebih tua kan? Lebih tua dari zaman Purnawarman. Kakek buyutnya lah. Bisa masih sekomplek gitu ya. Sudah puas berkeliling situs, sekarang
kita balik lagi untuk melintasi jembatan Rawayan dan bergegas pulang. Soalnya cuacanya sudah tidak memungkinkan nih teman-teman. Sudah mendung dan sudah ada kilat-kilat, sudah mau hujan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hari udah mau hujan, takutnya jembatannya ditutup. Jadi kita langsung aja pulang. Agak gimana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku agak ngeri di sini, agak goyang. Kalau mau ke tepi itu justru lebih goyang. Ada deg-degan. Ya Allah. Dikit lagi sampai. Setelah sampai di parkiran, gak lama memang benar-benar hujan teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini dulu Jurfla episode kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan, bisa menghibur juga buat teman-teman. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti Jurfla dari episode pertama sampai episode yang sekarang, ataupun teman-teman yang baru menonton Jurfla. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di next episode. Bye-bye.